إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Faya ayyuhal hadirun, kaum muslimin, sedang jemaah Jumat, saudara-saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ightanim khamsan qabla khamsin, Shababak qabla haramik, Wasihatak qabla saqamik, Waginak qabla faghrik, Wafaragak qabla su'alik, Wahayatak qabla mautik. Kaum muslimin, hadirin jemaah Jumat, saudara-saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Pada hari yang dijanjikan oleh Allah keampunan kita, pada hari Jumat, hari yang dirindukan oleh orang yang ingin mendapatkan kematian husnul khatimah, maka kita sama-sama tidak henti-henti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan yang sangat berharga, yaitu dapat menunaikan kewajiban salat Jumat dengan cara berjemaah. Karena nikmat Jumat ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang luar biasa, yang tanpa kita sadari seakan-akan iman kita ditambah oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Maka sungguh pada hari ini, bahagialah hati kita, bahagialah kaki kita melangkahkan menuju ke Baitullah ini, menuju tempat ibadah, mendirikan perintah Allah Jumat dengan cara berjemaah. Salawat dan salam kita sama-sama kita ucapkan, disampaikan kepada Allah. Berdoa kita buat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan derajat yang tinggi, menyampaikan kerinduan kita, umat Nabi Muhammad yang ingin betul syafaatnya, yang ingin betul melanjutkan dakwahnya, yang ingin betul bertauladan kepadanya, yaitu kita hari ini yang hadir di Baitullah ini. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Rasulullah dengan syafaat di hari kemudian nanti. Saudaraku sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan mimbar yang mulia, lewat rukun khutbah Jumat, khatib menyampaikan wasiat dari Allah dalam Al-Quran. Wahai jemaah Jumat, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita semua
selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Allah itu meminta kita bertakwa. Apa takwa yang diminta oleh Allah? Allah hanya menginginkan kita yang ada di masjid ini hari ini takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, pasti hadirin sekalian akan laksanakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, dan pasti kita akan tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin sekalian jemaah Jumat selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar Jumat yang sangat mulia ini, khatib membacakan ayat Allah dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rabiul Awal disambut dengan Rabiul Akhir. Ini adalah peringatan Maulid akhir pada kita. Maknanya apa? Maknanya, belajarlah ayat-ayat Allah tentang berkaitan sirah nabawiyah, tentang macam mana kita menjalankan sunnah, menjalankan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, khatib mengajak kita semua, bawalah hadis Nabi, bawalah tingkah laku perbuatan Nabi dalam pekerjaan kita, sehingga bisa menghasilkan keberkahan bagi kita, bisa menghasilkan keuangan yang bisa mengenyangkan keturunan kita dengan kekenyangan yang diberikan oleh Allah, bukan kekenyangan yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Kadang orang kenyang, tapi kenyangnya mendatangkan penyakit. Setelah makan dia sakit perut. Tapi kalau halalan thayyibah, berkah kenyang datang dari Allah, maka insya Allah yang kita makan nikmat sampai akhir ayat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sababaka qabla haramik." Ingat waktu muda sebelum sampai pada masa-masa tuamu. Apa makna daripada mengingat masa muda? Kita menyadari bahwa masa muda itu adalah masa keemasan. Masa yang sangat kuat. Tapi hati-hati. Kalau tak bisa mengendalikan masa muda, maka lamatlah. Kalau dia menjadi orang jahat, maka seakan-akan dialah yang paling kuat dalam kejahatan. Kalau dia menjadi orang baik, maka dia akan bisa merubah suatu tempat menjadi sebuah kebaikan. Itulah keunggulan generasi muda. Ini adalah mengingatkan bahwa Rasulullah berpesan dalam hadis ini, mengingatkan para generasi muda. Renungkan apa manfaat kalian ketika diberikan oleh Allah dalam usia yang sangat muda, yang kekuatan full, melaksanakan perintah Allah. Apakah sudah kita laksanakan? Setidak-tidaknya, apakah masa muda kita mana lebih banyak berbuat
ketaatan kepada Allah dibandingkan berbuat hanya mendatangkan dosa pada diri kita. Ini adalah renungan pada generasi muda. Hari ini hati-hati. Al-khamar wal maisir. Ayat ini akan timbul kembali dan akan didakwahkan kembali. Dulu lantang Rasulullah menyampaikan agar tidak minuman keras, agar tidak mengundi anak panah atau berjudi. Hari ini di depan kita orang berjudi, tak kuasa kita tidak melarang. Padahal perjudian itu adalah musuh yang nyata, yang akan merusak dan bisa menghalang hati kita untuk diberikan ibadah oleh Allah. Tertutup. Maka para generasi muda yang hari ini tak sama dengan perjudian zaman-zaman 10 tahun yang lewat. Hari ini ada pada alat komunikasi kita, pada handphone kita, pada gadget kita. Hati-hati. Hati-hati. Ingat bahawa sesungguhnya kita tak tahu jikalau nanti kita sedang berbuat maksiat, lantas malaikat maut datang kepada kita. Bahawa sesungguhnya dalam riwayat disampaikan, apabila umat Nabi Muhammad berbuat melanggar agama, maka malaikat maut itu datang 70 kali melihat muka kita. Dan dia meminta laporan kepada Allah bahwa dia ingin menyabut nyawa kita. Maka generasi muda, hati-hati. Kematian tak menunggu kita tua. Manfaatkan masa mudahmu untuk kemaslahatan Islam dan agamamu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamik. Ingat, manfaatkan ketika diberikan oleh Allah kesehatan. Sehat adalah sebuah tujuan hidup kita. Kalau tidak sehat, tidak guna harta yang berlimpah. Tidak berguna makanan yang enak. Karena kalau sudah sakit, apa yang tak kita makan takkan ada merasa enak. Maka ketika sehat, bagaimana cara mensyukuri sehat itu? Gunakan sehatmu untuk berbuat kemaslahatan. Salah satunya, sehat inilah kita dapat beribadah kepada Allah. Sekurang-kurangnya, pastikan 5 waktu sehari semalam mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrika. Ingat, kaya sebelum datang masa-masa kefakiran. Hidup kalau tidak kaya, miskin. Hidup kalau kita tak menolong, kita ditolong. Inilah lawan jodoh hidup. Hari ini, salah satu persoalan yang besar di tengah-tengah masyarakat kita, agar bisa terciptanya orang-orang yang berakhlak mulia, maka salah satunya bangunlah dari ekonominya. Bantulah dari ekonominya. Sebagaimana kalaulah hari ini orang taat dengan perintah Islam, mau menunaikan zakat, bukan hanya sedekah yang diminta seperti biasa, tapi zakat. Mereka yang berkelebihan mengeluarkan 2,5% harta mereka, mereka berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka insya Allah persoalan ekonomi akan selesai di negeri kita. Tapi hari ini apa yang terjadi? Bansos banyak, PKH banyak, bantuan ini banyak, bantuan itu banyak. Tapi ngapa tak nampak? Ngapa tak berubah? Kenapa? Apa persoalannya? Persoalannya adalah dari diri kita. Salah satunya khatib sampaikan, tolonglah pada orang-orang yang berlebih. Jangan tengok yang jauh dari jengkalan kita. Yang pertama, tengok dari keluarga kita.
Keluarga kita yang tak mampu bantu mereka. Selepas itu tetangga. Tetangga kita yang tak mampu tolong mereka. Insya Allah, salah satu dakwah yang terbaik adalah memberikan pertolongan kepada orang baik material maupun tenaga dan menyampaikan nasihat untuk agama kepadanya. Insya Allah akan datang sebuah kemaslahatan. Kayamu akan bermanfaat, miskinmu akan menjadi berkah. Maka insya Allah kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Takkan mungkin orang kaya bisa membuat rumah mewah kalau tanpa ditolong oleh tukang kuli bangunan. Takkan mungkin kita, orang di atas, yang akan bisa menjemput yang di bawah. Pasti yang bawah yang akan mengulurkan ke atas. Maka salah satunya, kaya dan fakir miskin, hiduplah saling menolong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan cepat kemiskinan, kefakiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syu'lika. Ingat ketika Allah berikan kelapangan sebelum datangnya masa-masa kesempitan. Setiap orang nanti punya masalah, punya problem. Maka ketika engkau tak punya masalah, maka manfaatkanlah untuk engkau bisa menolong orang, untuk engkau bisa mendekat diri pada Allah sebelum nanti datang masa-masa ujian dari Allah, masalah dari Allah. Maka satu-satunya apa? Buatlah kebaikan ketika ada waktu luang dengan beribadah pada Allah. Yang terakhir, hayataka qabla mautika. Ingat, hidup sebelum datang kematian. Mati itu pasti. Ingat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari 70 kali malaikat maut melihat wajah kita. Melihat wajah kita, dia melapor kepada Allah. Ya Allah, ku cabut nyawa si fulan. Tunggu dulu. Belum sampai batas usianya. Maknanya apa? In kullu nafsin za'iqatul maut. Lewat Jumat hari yang sangat mulia ini. Jangan-jangan ini Jumat terakhir bagi kita. Setelah Jumat kita tidak tahu apakah kita menuju ke liang lahat. Apakah kita masih dihidupkan oleh Allah? Maka pada Jumat yang sangat mulia ini, kita benar-benar beriktibar. Banyak-banyaklah mengingat-ingat kematian. Maka salah satu dakwah yang sangat luar biasa, bahkan diwajibkan oleh Allah sebagai fardu kifayah apa? Pelaksanaan jenazah fardu kifayah. Wajib semua kita tidak menengok, tidak mengantarkan, tidak menyolatkan, tidak mengamfadi, bahkan tidak menguburkan. Kenapa? Di situ ada dakwah fardu kifayah. Allah ingin lihatkan kepada kita yang hidup, seperti ini nanti kalian mati. Sebesar inilah liang lahat. Tanya sekali-kali kepada penggali kubur. Wahai penggali kubur, sebesar apa lubang kubur itu? Seperti apa bentuk dalamnya? Maka orang yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat 7 langkah dalam bahasa isyarat. Maka mereka dikembalikan persis kayak kita hari ini. Dihadirkan ke tempat lubang kubur itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak berbantal, tak berkasur tebal, tak berumah mewah, tapi hanya dalam tanah yang lubang kecilnya seperti mana yang kita lihat. Itulah nanti kehidupan yang kekal kepada kita. Maka salah satunya pada Jumat yang sangat mulia ini, khatib menyampaikan kepada kita semua, iringilah, mintalah kematian kita kepada Allah dengan kematian husnul khatimah. Salah satunya bagaimana? Datangi panggilan Allah, dirikan solat 5 waktu sehari semalam, berbuat tebarkan kebaikan, dan hasilkan pekerjaan kita halalan thayyibah, baik, elok dan berkah bagi keluarga kita. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang mau selalu menyampaikan Islam, mendakwahkan dakwah ajaran Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi umat yang dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan di khutbah siang yang sangat berkah ini InsyaAllah bermanfaat kita semua. Muslim khatib yang menyampaikan, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pada ayat yang kedua khutbah kita, khatib menyampaikan, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Allah sampaikan dalam surah Al-Asr, demi masa bersumpah Allah, kecuali mereka yang mau beramal soleh, mereka yang mau menasehati saudara Islamnya untuk bersabar, dan salinglah kalian menasehatilah untuk berbuat kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا لمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.